Hari ini saya mengumpulkan semua. Hanya karena satu hal. Segera menarik semua proyek yang diberikan kepada teknologi awan biru milik istri saya. Putra Rizky. Jika investasi dicabut, teknologi awan biru akan langsung bangkrut. Semua modal di bawah nama Nona Sari akan kami ambil kembali. Lagi pula istri Anda baru saja keguguran setelah hamil 8 bulan. Jika kita bertindak sekarang, tujuan saya adalah agar dia langsung bangkrut. Kami semua akan mengikuti Putra Rizky. Kamu pasti berpikir, aku adalah monster istri baru saja keguguran, aku langsung mendorongnya ke jalan buntu, tetapi membuat seorang pria bertindak terhadap istri yang sedang hamil. Hanya ada satu alasan, itu adalah istrinya telah mengkhianatinya. 11 tahun yang lalu cinta pertama saya membawa anak perempuan dan mengalami kekerasan dari pria yang dicintainya. Ditinggalkan. Untuk menyelamatkan anaknya yang sakit parah, dia berlutut di air berlumpur, memohon kepada saya. Putra Rizky Wibowo Reno melakukan kekerasan terhadap saya. Dia bahkan ingin membawa saya dan Nila ke luar negeri. Nila, kami memiliki penyakit ginjal bawaan. Sekarang kami bahkan tidak punya uang untuk membeli obat. Aku mohon, bisakah kamu menampung saya dan Nila? Mohon. Aku menikahi dia untuk menjaga harga dirinya. Aku menyembunyikan identitas sebagai miliarder. Menguras semua untuk mendukungnya naik. Aku diam-diam mendukungnya selama lebih dari 10 tahun. Aku percaya pada dia. Bagaimana dengan anak perempuan saya? Nila segera berusia 18 tahun untuk saya ambil sebagian saham modal Cahaya Utama dan memberikannya sebagai hadiah dewasa. Bahkan memberikan satu ginjal untuk memperpanjang hidup anaknya. Tetapi aku tidak pernah menyangka balasan yang dia berikan kepada saya adalah Sari, berhenti sebentar. Kamu hamil 8 bulan, lalu keguguran. Sekarang tubuhmu perlu dirawat. Ini sup ayam hitam yang aku masak selama 8 jam. Coba cicip. Panas, aku tidak mau minum. Sari, pekerjaan tidak akan pernah habis. Tubuhmu sendiri. Apa yang kamu tahu? Teknologi awan biru akan IPO segera. Proyek ini berhubungan dengan apakah kita bisa mendapatkan investasi dari konsorsium global, modal binaran global. Ratusan orang menunggu untuk makan. Jangan ganggu aku. Sayang, kamu alergi? Jauhkan tanganmu, jangan sentuh aku. Aku mau ke toilet. Minggir. Anaknya hilang. Kamu lebih sakit daripada siapapun. Sari, semua karena aku. Setelah mimpi IPO kamu terwujud, aku akan mengungkapkan identitasku dan memberikan seluruh modal binaran untuk kamu. Kenapa kode ini ditulis begitu berantakan? Aku bantu perbaiki. Sari, ini hari ke-7 kita berpisah. Merindukanmu. Jangan bohong. Kita chat dengan kode. Benar-benar tidak akan ketahuan. Sistem ini ditulis oleh CEO modal binaran Dewa Kode sendiri. Selain dia, belum ada yang bisa memecahkan. Bagaimana mantan suami dan suami kamu sekarang? Siapa yang lebih kuat? Tentu mantan suami lebih kuat. Tapi lain kali bisa lebih lembut. Pinggangku masih sakit sekarang. Di hotel itu kita terlalu keras, membuat kamu langsung keguguran. Suami kamu tidak tahu kan? Ada apa? Ada apa? Darah. Tentu tidak tahu. Dia selalu berpikir aku keguguran karena kerja terlalu sibuk. Masih merasa bersalah. Baru saja membawakan sup ayam. Sungguh menyebalkan. Hotel. Sayang, bicara dong. Keguguran. Kenapa tidak balas? Kenapa kamu tidak balas aku?
Kamu memanggil istriku. Sayang, Putra Rizky. Siapa yang suruh kamu sentuh komputer saya? Kamu jijik atau tidak? jijik bertahun-tahun ini aku sudah memberikan segalanya untuk keluarga ini. Tapi kamu sedang hamil, malah ke hotel dengan pria lain. Siapa yang lebih jijik? Apa yang kamu omongin? Kami hanya sedang membahas proyek kerjasama. Kamu hanya seorang yang di rumah hanya bisa melakukan pekerjaan rumah. Kamu bisa paham kode program? Anak kita sudah 8 bulan. Kamu sudah tidak sabar seperti itu? Kamu bagaimana dia bisa paham? Sari Citra, kamu kasih tahu aku. Kamu dan mantan suamimu mulai dekat sejak kapan? Apa dekat apa? Putra Rizky, jaga mulut kamu. Ya, Wibowo Reno memang mantan suami saya. Tapi sekarang dia juga adalah orang yang saya bayar mahal untuk kembali sebagai Chief Technology Officer. Dia kemampuan kuat koneksi luas. Dia satu-satunya sandaran saya sekarang. Kamu. Citra. Aku di sebelah mendengar kamu berdua berantem. Ada masalah apa? Wibowo Reno. Kenapa kamu punya password rumah kami? Aku kasih dia. Reno baru pulang dari luar negeri. Aku di seberang menyewa sebuah apartemen besar untuk dia. Kasih tahu password juga untuk memudahkan pembahasan proyek. Ada masalah apa? Ada masalah? Kamu mengkhianati aku. Kamu bawa dia dari luar masuk ke rumah. Kamu tanya aku ada masalah? Sari Citra, kamu mungkin lupa dulu dia bagaimana menyiksa kamu di rumah. Bagaimana meninggalkan kamu dan anak perempuan kamu. Citra, suami kamu seperti ini. Sebaiknya aku pergi duluan. Putra Rizky, bisa tidak kamu jangan begitu picik? Orang bisa berubah. Ya, Reno memang sebelumnya ke luar negeri, tapi dia ke luar negeri untuk belajar lebih lanjut. Dia sekarang adalah elit lulusan luar negeri. Teknologi awan biru bisa bertahan berkat Reno. Dia yang menarik investasi dari modal binaran global. Aku tidak kasih tahu kamu, justru takut kamu merasa rendah diri. Takut kamu berpikir macam-macam. Khawatir kamu merasa rendah diri. Khawatir kamu berpikir macam-macam. Sari Citra, kamu sadar nggak apa yang kamu ucapkan? Dia yang menarik investasi. Dan lagi berkat Wibowo Reno, dia yang cari tim di luar, cari donor ginjal. Sarinilah kita baru bisa bertahan hidup. Kamu di rumah cuma urus pekerjaan rumah tangga. Bisa melakukan semua ini? Dia sudah banyak membantu kita. Kita semua harus berterima kasih padanya. Bukan begitu? Aku mengorbankan setengah nyawaku untuk mendapatkan satu ginjal ini. Investasi diam-diamku selama 13 tahun, begitu saja dengan mudah diambil alih jasanya oleh pria idamannya. Dan dia percaya begitu saja. Terima kasih, Sari Citra. Kamu benar-benar hina, tahu? Dulu waktu kamu ditinggalkan olehnya, waktu kamu berlutut memohon padaku, kamu lupa, aku di rumah ini mencuci baju dan memasak untuk kalian berdua, ibu dan anak, bekerja seperti budak, kamu lupa? Hanya karena dia, hanya dengan beberapa kata yang bahkan tidak bisa kamu pastikan kebenarannya, pengalaman puluhan tahun kita, begitu saja kamu lupakan. Putra Rizky. Ya, 10 tahun lalu kamu menampung aku dan Nila. Aku sangat berterima kasih padamu. Tapi selama bertahun-tahun ini, semua yang ada di rumah ini, semua hasil jerih payahku. Aku yang menghidupimu tanpa usaha selama lebih dari 10 tahun. Semua hutang budiku padamu sudah lama terlunasi, sudah lunas. Kamu mengerti? Kamu di rumah ini tidak ada bedanya dengan pembantu. Bang Putra, jangan salahkan Citra. Aku hanya melihatnya sendirian selama bertahun-tahun. Jadi ingin membantunya sedikit. Kalau kamu merasa kami terlalu dekat, kami akan menjaga jarak. Jangan sampai karena hal ini mempengaruhi hubungan kalian. Pergi kau dari sini.
Putra Rizky. Sudah cukup. Putra Rizky, jangan jadi orang yang picik seperti ini. Selama ini aku yang berjuang sendirian. Akhirnya Wibowo Reno kembali membantuku. Kamu, selain bikin sup ayam, selain cuci baju, kamu bisa apa lagi? Aku bisa apa? Sari Citra, kamu tahu nggak, proyek perusahaanmu, uang yang diinvestasikan ke perusahaanmu, semuanya dari aku. Sekarang kamu malah mau merebut jasa Wibowo Reno? Kamu nggak punya malu apa? Kamu cuma beban di rumah ini. Aku nggak pernah minta kamu membantuku. Jangan mempermalukanku, oke? Aku beban 13 tahun. Aku di rumah ini nggak pernah tidur nyenyak sekalipun. Popok Sari Nila aku yang ganti. Waktu kamu sakit, aku yang rawat. Aku di rumah ini 13 tahun. Setiap hari cuci baju, masak untuk kalian. Sekarang kamu bilang aku beban. Sari Citra, kamu lupa ya? Dulu kamu yang minta-minta padaku, bilang kita mau hidup tenang selamanya. Waktu kamu demam tinggi, aku merawatmu, sampai-sampai pemakaman ayahku aku lewatkan. Apa aku yang larang kamu pergi? Bukannya itu kemauanmu sendiri, aku paksa kamu. Lagi pula, selama bertahun-tahun ini, semua budi baikmu padaku sudah lama aku lunasi. Kamu, Tengah malam ribut apa lagi? Tidak lihat saya sedang live? Ayah, kenapa ayah datang begitu malam? ayah mendengar ibu kamu dan Pak Putra sedang bertengkar. Kamu tidak takut? Sari Nila, apakah kamu sudah lama tahu? Tahu apa sih? Bisa tidak kamu tidak usah berbuat tidak masuk akal, Putra Rizky? Kamu tidak lihat kami bertiga sekeluarga, susah payah baru bisa berkumpul sekali. Sudahlah, jangan marah. Ayah, ini bukan yang paling saya suka gelang itu? Iya, sebenarnya ingin memberikan kepada kamu saat ulang tahun kamu hari ini. Kebetulan kamu ada, saya berikan kepada kamu. Terima kasih, Ayah. Ibu, Cartier, Reno sudah mengeluarkan uang. Citra dulu, saya yang brengsek. Saya bersalah kepada kamu dan Nila. Sebenarnya ingin membantu kamu dalam pekerjaan. Tetapi sekarang lihat situasi ini. Sudahlah, asalkan kamu dan anak perempuan sehat dan bahagia, saya tidak akan mengganggu kamu lagi. Nanti saya keluar. Keluar! Ayah. Kami baru satu keluarga. Di dalam ruangan ini hanya ada satu orang luar. Yang mau pergi harusnya dia yang pergi. Putra Rizky, kamu juga sudah lihat kamu tidak bisa memberikan saya dan ibu saya kebahagiaan. Kalau paham, kamu cepat-cepat keluar sendiri. Aku sudah membesarkanmu dengan susah payah selama 13 tahun. Kamu mau mengusirku hanya karena sebuah gelang ini? Haruskah kamu mengusirku? Cukup Putra Rizky, apa yang sudah kau berikan? Uang selama bertahun-tahun ini, semua dihasilkan oleh ibuku sendiri. Kau setiap hari di rumah tidak melakukan apa-apa. Apa yang kau lakukan? Kau hanya memberi, kau masih belum tahu kan? Perusahaan teknologi awan biru ibuku sekarang sudah mendapat pendanaan terbesar dari modal binaran global. Dan sebentar lagi akan go public. Semua ini adalah jasa ayahku. Aku tanya kamu, apa hakmu untuk pantas dengan ibuku? Dan lagi, ayahku punya banyak koneksi. Dia bisa mencari produser top untuk meluncurkanku. Tapi kamu, kau bahkan tidak punya uang untuk memberi aku satu karnival. Tidak memalukankah kau? Dasar sampah. Sari Nila, selama ini kamu selalu memandangku seperti ini. Iya betul. Di hadapanku ini, berpakaian merek mahal, gadis yang membenci kemiskinan dan mencintai kekayaan ini, benarkah dia anak yang kuperlakukan seperti anakku sendiri, yang kudapatkan dengan mempertaruhkan nyawaku? 6 tahun yang lalu, ginjalmu gagal total, nyawamu di ujung tanduk. Wibowo Reno sedang sukses di luar negeri. Akulah yang berbaring di meja operasi, memberikan ginjalku untukmu. Dan lagi, waktu pertemuan orang tua dulu, semua ayah bisa dapat juara pertama. Hanya kau yang memegangi pinggang sambil mengerang. Kau tidak malu, aku saja malu. Kenapa kondisi tubuhku tidak baik? Kalian ingin tahu? Sudah Putra Rizky.
Jangan lagi membanggakan dirimu karena merawat Nila di rumah sakit. Dulu saat Nila kritis, adalah Reno yang menggunakan koneksinya di luar negeri baru bisa menyelamatkan nyawa Nila. Kamu hanya kebetulan ada di rumah sakit mengambilkan teh, menuangkan air. Dibandingkan dengan yang dilakukan Reno, apa artinya yang kau lakukan? Putra Rizky. Ibuku bicara dengan kamu tuli? Putra Rizky, kamu lagi-lagi di sini berlagak sebagai orang lemah pura-pura minta dikasihani. Ini sekarang satu-satunya modal yang kamu punya. Kamu benar-benar membuatku malu. Yang kamu rawat dengan sepenuh hati selama 13 tahun ternyata adalah dua binatang pemakan manusia. Cinta apa itu? Anggap seperti anak sendiri apa itu? Pada akhirnya kamu hanya seorang keyboard warrior yang harga dirinya diinjak-injak. Setelah nilai kamu habis dibuang seperti sampah. Pak Putra, aku tak mau mati. Ada Pak Putra di sini. Sari Nila akan baik-baik. Aku pasti akan baik kepada Pak Putra, nanti saling janji. Janji. Rumah ini. Aku tak mau lagi melayani. Kita cerai. Sandal rumah kita Hermes. Jangan pedulikan dia. Orang yang terbiasa dikurung akan kehilangan kemampuan bertahan hidup. Dia menggunakan cara yang kasar untuk mencari perhatian. Tak lebih dari 3 hari setelah dia menghadapi masalah di luar, dia pasti akan kembali dan mengakui kesalahan. Setelah investasi modal binaran global 300 juta masuk, kami berhasil IPO dan masuk ke lingkaran top kota ini. Akhirnya cerai kini aku bisa menguasai seluruh teknologi awan biru. Kamu sudah bekerja keras selama ini, kita harus bersama baik-baik sebagai keluarga nanti. Bagus sekali Bu, aku hanya berharap si lelaki parasit itu tak kembali selamanya mengemis di luar. Begitu dia tak akan mempermalukan keluarga kita. Dia akan tahu betapa jauh kesalahan. Sebuah ginjal 13 tahun penghinaan. Putra Rizky, kamu benar-benar rendah. Aku buka informasi personal dan akun perusahaan yang diblokir. Hubungi tim medis, aku mau pemeriksaan kesehatan paling lengkap. Dan aturkan aku dengan pengacara, setiap sen yang menjadi hakku, aku akan membuat mereka mengembalikan semuanya. Ke gedung teknologi Wanxiang. Keamanan di sana sangat ketat. Orang-orang di sana wajahnya sangar-sangar. Dengan penampilanmu seperti ini, mungkin tangganya saja tidak akan bisa kau naiki. Ya, ke sana saja. Baiklah, baiklah. Jangan keluar dulu. Kalau kau bawa koper lusuh ini masuk, orang akan mengira kau pengemis. Seperti pencari masalah. Setengah nyawamu pasti hilang. Kenapa kau tidak mau mendengarkan nasihat? Uangnya kelebihan. Pak Putra Rizky, akhirnya Anda kembali. Selamat datang kembali, Pak Putra Rizky. Kukira dia datang untuk mati. Ternyata benar-benar seorang direktur utama. Bapak Putra, ini laporan operasi aset grup selama Bapak cuti 13 tahun ini. Langsung ke intinya. Selama 13 tahun ini, aset pribadi Bapak telah mencapai 10 besar daftar Forbes Global. Namun, ada satu pengeluaran jangka panjang yang terus-menerus diambang kerugian. Perusahaan Sari Citra. Benar, teknologi awan biru milik Nona Sari. Algoritma intinya, sebenarnya selama ini adalah arsitektur yang Bapak tulis dulu. Selama 13 tahun ini, setiap kali sistem mereka crash, Bapak yang diam-diam memperbaikinya di belakang layar. Kalau bukan karena suntikan dana diam-diam Bapak, teknologi awan biru sudah 2 tahun lalu bangkrut dan dilikuidasi. Bapak Putra, untuk suntikan dana ke teknologi awan biru kali ini, apakah perlu diberitahu ke Nona Sari? Tidak perlu, Citra ini sifatnya sangat bangga. Aku khawatir kalau dia tahu kebenarannya, dia tidak akan bisa menerima. Dia selalu mengira itu karena bakatnya luar biasa, karena keberuntungannya. Sepertinya perlindunganku padanya terlalu baik. Putuskan jalur rahasia yang mengalirkan dana itu.
Sudah diputus. Untuk KTT Investasi Teknologi Global besok, penyelenggara mengundang investor terbesar di balik teknologi awan biru, yaitu pihak modal Binaran Global untuk hadir. Binaran diambil dari Yuan Dinama Putra Rizky dan Bing Dinama Sari Citra. Nona Sari sepertinya selalu mengira itu karena Bapak Wibowo Reno yang berusaha membantu baru bisa dapat investasi dari modal Binaran Global. Bapak Wibowo Reno ini menggunakan uangku untuk berbuat baik atas namanya sendiri. Beritahu Departemen Hukum bahwa draft perjanjian cerai dan perintah pembekuan aset yang sudah disiapkan. Dan juga si penipu ulung yang suka pamer, Wibowo Reno itu. Periksa latar belakang akademiknya dan proyek-proyek sebelumnya. Mengerti? Aku ingin Sari Citra melihat di KTT nanti wajah asli mantan suaminya ini. Sial arsitektur dasar teknologi awan biru. Bagaimana bisa seluruhnya kolaps? Tunggu. Baris kode itu kemarin. Beberapa tahun belakangan arsitektur teknologi awan biru sangat kompleks. Sepertinya bukan karya Sari Citra, mungkin Putra Rizky, mustahil. Wibowo Reno. Ada apa? Demo untuk konferensi besok sudah lolos? Server ada sedikit gangguan, masalah kecil aku bisa atasi. Sari Citra kemarin Putra Rizky langsung tahu rahasia kode kita. Apakah dia benar-benar paham teknologi tinggi ini? Wibowo Reno, kamu terlalu menganggapnya tinggi. Dia bahkan ijazah kuliahnya tidak keluar 13 tahun ini. Hanya bisa masak di rumah, aku rasa firewall kode itu tidak sengaja jebol dan dia menemukannya. Iya juga. Tapi, kejadian yang dia buat kemarin. Dan marah ke Sari Nila sungguh seperti anjing gila. Jangan pedulikan dia. Aku rasa dia hanya rendah diri ingin pakai cara merengek dan mengancam untuk memaksa aku menyerah. Aku tak akan peduli dia. Sudahlah, kita jangan bahas sampah itu lagi. KTT Global Teknologi dan Venture Capital. Besok bos misterius modal Binaran Global juga akan datang. Ini adalah kesempatan terakhir kita untuk mendapatkan pendanaan seribu. Reno, selama bertahun-tahun ini, berkat kamu yang membantu di modal Binaran Global, membujuk mereka untukku, perusahaan kita teknologi awan biru belum bangkrut. Besok kamu harus membantuku memperkenalkan aku pada orang yang berjasa itu. Tidak masalah. Bos Yuan dengan aku itu, hubungan seperti saudara, cukup dengan satu kataku, investasi miliaran itu. Gampang. Sekali didapat. Putra, jangan kira kali ini aku akan mudah memaafkanmu. Tunggu sampai kamu kembali dalam keadaan jalan buntu. Kalau tidak berlutut dan minta maaf padaku dan Reno, aku takkan biarkan kamu masuk. Tuan Putra, Nona Sari, Tuan Putra, Nona Sari ingin bertemu dengan Anda di KTT, mau minta Anda terus danai proyeknya. Dia masih mau cari dana, mimpi kali. Dia selalu begitu sangat percaya diri tapi buta, seperti pernikahan kita. Sampai sekarang masih mengira aku cuma marah-marah saja padanya. Kami juga menyadap Wibowo Reno membual kemana-mana bilang dia dengan Anda. Bos Yuan ini adalah teman sehidup semati. Seorang penipu yang bahkan kode dasar pun tak bisa tulis sampai segitunya ingin cari hubungan denganku. Eka bekukan semua kartu tambahan yang terkait dengan perusahaanku, terutama kartu tanpa batas milik Sari Citra itu baik. Kalau mobil dan rumah, villa itu ku beli tunai atas namaku, aku sedang bercerai karena itu milikku. Ambil kembali semuanya. Bete banget, Putra Rizky ini kemana ya? Sampah di rumah kita juga tidak ada yang mengurus, gaun saya juga tidak ada yang menyetrika, semua berkerut. Ibu, lihat noda minyak ini, kita masih harus menemui investor nanti sore. Bagaimana saya bisa datang seperti ini? Sudahlah, jangan mengeluh. Saya lihat dia sengaja memilih hari seperti ini untuk menghilang, ingin melihat kita membuat kesalahan. Si pemakan nasi lembut benar-benar merasa seperti anak bangsawan. Sari Citra. Itu karena kamu biasanya terlalu memanjakan dia, membuat dia benar-benar berpikir rumah ini tidak bisa berjalan tanpa dia. Betul,
Ibu, sekarang di rumah bahkan tidak ada makanan hangat. Aku hampir pingsan karena lapar. Setelah konferensi hari ini berakhir, kamu harus menghukum dia dengan keras. Jangan sedikit pun memaafkan dia. Memaafkan, dia terlalu berharap. Nanti hari ini, saya mendapatkan investasi tahap B dari modal binaran global. Teknologi awan biru kita go public akan segera terjadi. Saat itu, seperti anjing berlutut di depan pintu selama 3 hari 3 malam. Jika tidak, dia tidak boleh lagi memasuki rumah ini setengah langkah. Benar katamu, dengan saya di sini, investasi dari modal binaran global pasti tidak ada masalah. Ayo, Ajak Sari Nila ke konferensi untuk melihat dunia, biar dia tahu apa itu masyarakat kelas atas yang sebenarnya, supaya dia tidak ikut-ikutan kemiskinan si orang lemah itu. Ayo. Tunggu aku, Mama Papa. Tak perlu saat ini berada di dapur yang penuh asap. Tak perlu juga saat ini mendengar omelan dan kritik dari ibu dan anak itu. Ternyata hidup bisa begitu tenang. Bapak Putra, inilah aroma kebebasan. Sebelumnya Anda sendiri yang membatasi diri, memaksa menjadi knight penjaga itu. Knight sudah mati. Yang hidup sekarang adalah pembalas dendam. Nona Sari baru saja menghubungi panitia 3 kali. Menanyakan Anda, oh, bukan. Menanyakan kepala modal binaran global kapan akan datang. Dia juga membawa Wibowo Reno dan Sari Nila ke konferensi. Saat bertemu orang, dia langsung membual hubungan Wibowo Reno dengan Anda. Seluruh keluarga bergerak. Benar-benar menganggap konferensi sebagai pesta perayaan keluarga mereka. Kalau kamu begitu bersemangat datang agar aku menghinamu, aku akan memenuhi keinginanmu. Wibowo Reno, bagaimana investigasi tentang penipu ini? Sudah jelas? Sudah jelas, riwayatnya di luar negeri semua palsu. Yang disebut kepala inti proyek sebenarnya hanya pekerja outsourcing pinggiran. Bahkan dia masih memiliki masalah utang di luar negeri. Kalau ini adalah sebuah sandiwara, biar lebih menarik lagi. Beritahu Departemen Hukum bersiap di lokasi konferensi. Armada mobil ada di bawah, siap setiap saat. Ayo, mari temui mantan istriku dan cinta sejatinya. Pemberitahuan, Putra Rizky, properti atas nama Anda telah dihentikan. Kau memaksaku pulang, cara-caramu semakin keterlaluan. Ada apa? Wajahmu sangat muram. Si pecundang ini mengirim pesan mau mengambil rumah. Aku tidak salah dengar kan, Bu? Bukannya rumah itu milik kita? Menurutku sih dia pasti sudah tidak bisa hidup di luar. Jadi dia sengaja bilang begitu hanya untuk menarik perhatian kita. Ibu Sari Citra, saya pengacara yang mewakili Tuan Putra Rizky. Ini adalah surat perjanjian perceraian dan pemberitahuan pengosongan properti. Tuan Putra Rizky meminta Anda dalam 3 hari untuk pindah dari villa yang ditempati saat ini. Pengacara? Putra Rizky, sudah tidak punya tempat tinggal, masih ada uang untuk membayarmu berpura-pura di sini? Kembalilah, beritahu Putra Rizky, aku tidak akan pernah memaafkannya. Tuan Putra Rizky tidak meminta Anda merendahkan diri. Dia hanya meminta Anda pergi dengan tangan kosong. Pemberitahuan telah disampaikan. Nona Sari, hati-hatilah. Basi, nanti kalau aku sudah dapat sponsor, aku akan buat dia berlutut memohon padaku. Sudahlah, Citra, Nila tidak perlu marah karena si anjing terlantar itu. Lihat, ada orang penting datang. Ayo sambut masa depan kita. Cepat lihat, itu iring-iringan mobil siapa? Astaga, iring-iringan Rolls-Royce Phantom. Semuanya, lihat, mobil yang di tengah itu. Bukankah itu mobil khusus Presiden modal binaran global yang legendaris itu? Keren sekali. Ini adalah investor di balik layar yang selalu mendanai perusahaan kita. Nanti kalau ketemu dia, aku pasti minta dia danai aku untuk debut. Baik, ayo ikuti ibu.
Halo. Halo Tuan Putra Rizky. Halo Tuan Putra Rizky. Tuan Putra Rizky, silakan. Halo. Saya Sari dari Teknologi Awan Biru. Kok bisa kamu? Si pecundang. Astaga, ini yang legendaris itu presiden modal cahaya utama. Dia terlihat terlalu muda. Ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia adalah presiden? Putra Rizky, kamu masih mau berulah sampai kapan? Apa yang terjadi? Sari Citra ternyata mengenal investor misterius ini. Putra Rizky, kamu pikir dengan mengenakan setelan jas menyewa, begitu banyak aktor datang untuk bermain sandiwara, denganmu kamu benar-benar bisa menjadi presiden grup cahaya utama. Ya, aku tahu. Kamu ingin menjaga gengsi di depan Sari Citra. Tetapi ini adalah konferensi investasi global suami rumah tangga. Seperti kamu datang ke tempat seperti ini untuk berulah, kamu tidak merasa malu? Menipu. Berulah. Putra Rizky, aku tidak peduli berapa banyak uang yang kamu habiskan menyewa orang-orang ini untuk bermain sandiwara denganmu. Segera suruh mereka bubar. Ini adalah tempat bisnis, bukan tempat untuk bermain sandiwara. Putra Rizky, kamu juga jangan menyalahkan Sari Citra karena marah. Kamu sebaiknya sekarang cepat-cepat pergi. Saat itu akan satpam yang benar-benar mengeluarkan kamu, itu benar-benar akan memalukan aku. Memalukan, dalam pandangan saya yang benar-benar memalukan adalah kalian. Putra Rizky, kamu jangan berpura-pura di sini, segera keluar dari sini. Kalau tidak bulan depan, kamu uang hidup 1 sen tidak akan mendapatkan. Uang hidup. Aku tidak tahu apa yang kamu katakan. Lihat gaya Sari Citra, orang ini memang suaminya, pria tampan yang hidup dari uang istrinya. Kalau memang hidup dari uang istri masih berani datang ke sini mengaku sebagai CEO, mentalnya sungguh luar biasa. Semua. Maaf ya, membuat Anda semua tertawa. Orang ini adalah suami dari saudari saya. Seorang suami rumah tangga selama lebih dari 10 tahun. Mungkin secara mental kurang baik, makanya keluar bicara ngawur. Putra Rizky, aku tahu kamu iri karena aku bisa membantu Sari Citra mendapatkan investasi. Tapi, caramu sungguh terlalu rendah. Benar, ibuku sudah bekerja keras menghasilkan uang untuk keluarga selama bertahun-tahun. Kamu sekarang masih ingin mengambil semua harta keluarga? Putra Rizky, kamu punya hati nurani tidak? Aku akan memberi kamu kesempatan sekali lagi. Kamu sekarang langsung minta maaf kepada Wibowo Reno atas kejadian hari itu. Lalu keluar. Asalkan kamu mengaku salah, aku bisa mengabaikan semua ini. Membiarkan kamu. Lanjut pulang melakukan pekerjaan rumah. Sudah cukup kalian berakting? Apa? Kenapa aku harus pulang tinggal bersama kalian? Aku ingatkan rumahku. Kenapa kalian ada di sana? Orang yang harus keluar adalah kalian. Kami harus keluar? Benar. Putra Rizky, kamu otaknya rusak. Rumah itu adalah ibuku yang membeli dengan kerja keras. Kenapa kamu bisa menyuruh kami keluar begitu saja? Aku katakan sekali lagi, orang yang harus keluar adalah kalian. Ini atas namaku sertifikat rumah villa. Ini palsu, ini palsu. Pengacara. Mana pengacaranya? Putra Rizky, kamu ini lucu banget sih. Sertifikatnya palsu ini. Sekarang demi nipu kita segala cara licik dipakai ya. Buku merah kayak gini di kolong jembatan 50.000 bisa beli 10 biji. Ibu Sari Citra, properti ini memang dibeli oleh Bapak Putra Rizky sebelum menikah dengan tunai penuh. Kepemilikannya jelas. Bapak berhak ambil kembali kapan saja. Putra Rizky, kamu dengan sengaja mau jadi gigolo. Sekarang di sertifikat ini, nama dia aja nggak ada. Apa maksudmu?
Ini keterlaluan, jadi gigolo malah monopoli properti. Benar-benar tak tahu isi hati orang, hanya lihat wajahnya. Kelihatannya baik, tapi hatinya busuk. Putra Rizky, kamu numpang makan minum bertahun-tahun. Sekarang mau usir aku keluar rumah? Dia pasti nyuri uang di kartumu buat beli rumah ini. Bertahun-tahun di rumah kami, makan minum kami, numpang hidup. Sekarang berani lakuin hal kayak gini. Mau usir kita keluar. Masih punya hati nggak sih? Iya. Ya udah, buruan packing barang pindah keluar. Putra Rizky, jangan macam-macam. Cepat minta maaf sama aku. Masih bisa kuanggap nggak pernah terjadi. Kalau nggak, aku nggak bakal berhenti. Kamu nggak bakal berhenti. Bagus. Sari Citra, Sari Nila, dan kamu Wibowo Reno. Semoga kalian nggak nyesal saat tahu siapa aku sebenarnya dengan sikap kalian hari ini. Putra Rizky, bisa kamu jangan di sini berlagak sok jago. Kamu pikir dengan pakai jas kamu langsung jadi CEO acara investasi hari ini modal binaran global dipersiapkan khusus untuk Sari. Ya. Nanti kalau investor datang suruh satpam mengusir kamu itu bakal lucu banget. Pak Joe. Baru mendapat pemberitahuan dari kantor pusat, sesuai instruksi atasan untuk proyek terkait teknologi awan biru, aliran dana semua dihentikan, aliran dana sudah diputus. Apa katamu dana dicabut? Mam, ini tidak mungkin. Benar. Aku untuk keluarga ini menahan diri selama 13 tahun menghabiskan sebagian besar masa muda hari ini. Aku akan dengan modal dan bunga ambil kembali. Putra Rizky, kamu pikir kamu siapa? Kamu hanya suami rumah tangga, hanya belanja dan masak setiap hari. Kamu sok-sok apa di sini? Pikir pakai jas kamu langsung jadi CEO modal binaran. Ini tidak mungkin modal binaran global benar-benar menarik dana. Tenang saja, jangan panik. Pasti ada kesalahan. Aku sekarang langsung telepon penanggung jawab modal binaran global. Hubungi mereka. Bilang saja ke pimpinan modal binaran global, asal mereka setuju, uang sedikit ini bukan masalah. Halo Pak Liu. Bu Sari, modal binaran global membatalkan semua investasi untuk teknologi awan biru dan tidak akan bekerja sama selamanya. Hah? Kenapa dia tutup telepon? Dia tutup teleponnya. Ini. Ada apa ini, Putra Rizky? Apa ini ulahmu? Kamu memang tidak tahan melihat keluarga kami hidup enak. Putra Rizky, apa yang sebenarnya kamu lakukan? Kenapa kamu panik? Ini cuma proyekmu yang dicabut dananya. Bukannya kamu masih punya rekening perusahaan? Halo Pak Liu, kamu. Jangan telepon lagi. Rekening perusahaan Anda karena diduga melakukan penipuan dan pendanaan ilegal telah dibekukan. Apa? Dibekukan? Modal binaran global akan menuntut Anda atas pelanggaran kontrak. Bukannya suaminya Bu Sari cuman suami rumahan yang bisa urus rumah tangga? Ini bagaimana? Gampang sekali mencabut dana dan membekukan rekening. Jangan-jangan. Dia benar-benar direktur modal binaran global? Putra Rizky, cara curang apa yang kamu pakai? Apa kamu pergi ke penanggung jawab dan membicarakan keburukanku? Kamu memang sengaja melawanku? Apa caraku? Tidak penting. Yang penting semua ini memang bukan milik kalian. Harus dikembalikan. Ya, Putra Rizky, aku akui dulu sikapku memang tidak baik padamu. Tapi apa perlu kamu ingat selama ini? Lagi pula kita kan masih satu keluarga. Kalau kamu bikin perusahaanku bangkrut, apa untungnya buatmu? Iya, nanti kalau perusahaan bangkrut, uang hidupmu 1 sen pun tidak akan dapat. Uang hidup? Kalian semua pikir aku sangat peduli dengan uang hidup itu? Maksudmu apa? Kalau kamu tinggalkan ibuku, kamu pikir kamu bisa bertahan hidup? Nanti, jangan-jangan kamu mau mengemis di kolong jembatan. Bukankah begitu? Selama bertahun-tahun ini, kamu hidup numpang makan minum dariku. Uang yang kamu pakai, bukankah semuanya hasil kerjaku? Uang hasil kerjamu? Sari Citra, aku beritahu untuk terakhir kalinya. Selama 13 tahun ini, perusahaanmu, asetmu, dan semua orang yang kamu sebut orang penting dalam bisnismu, semuanya berasal dariku.
Semua ini saya yang memberikanmu. Putra Rizky. Jangan berakting lagi. Sudah bertahun-tahun, Wibowo Reno yang selalu berusaha keras dengan para investor, merendahkan diri, teknologi awan biru kita baru tidak bangkrut. Kamu, apa yang bisa kamu lakukan? Selain masak di rumah setiap hari, apalagi yang kamu lakukan? Putra Rizky. Aku tahu, kamu iri padaku, profesor tetap di Universitas Ivy League. Lebih iri lagi. Hanya aku di hati Sari Citra. Lagi pula hanya aku yang bisa membuatnya merasa bahagia saat hamil. Benar kan? Gunakan uangku. Berpura-pura sebagai perwakilan saya. 11 tahun ini, kamu merasa senang? Kamu berani memukul saya? Putra Rizky, kamu gila. Benar, bagaimana kamu berani memukul ayahku? Satpam mana? Putra Rizky, kamu sudah mengacau di konferensi hari ini. Masih mau melakukan kekerasan? Elit lulusan luar negeri. Jenius. Hari ini aku akan, semua orang di sini melihat, jenius seperti kamu ini, sebenarnya apa sih? Siapa Sari Citra? Aku ada apa? Universitas Freiburg, Jerman. Kirim dokumen urgent. Perlu tanda tanganmu sendiri. Ini kirimannya salah kan? Ini pelanggaran akademik. Pemalsuan ijazah diperintahkan keluar. Wibowo Reno, kamu bukan profesor tetap di Universitas Ivy League. Kenapa ada surat pengeluaran dari Freiburg? Kenapa ada surat pemberhentian kuliah dari Freiburg? palsu. Ini dipalsukan oleh Putra Rizky. Putra Rizky, Kamu memalsukan ini. supaya Sari Citra benci padaku? Ya, pasti kamu Putra Rizky. Kamu ini benar-benar jahat. Barusan kamu memalsukan sertifikat, sekarang memalsukan dokumen lagi. Kamu cuma iri melihat kami bertiga hidup lebih baik darimu. Tapi stempel basah di sini kelihatannya asli. Lagi pula dia sudah menjadi bapak rumah tangga selama 13 tahun. Bahasa Inggris saja hampir lupa. Mana mungkin dia punya kemampuan memalsukan surat resmi dari Universitas Jerman? Sari Citra jangan tertipu olehnya. Meski dia tidak bisa membuatnya, tapi dia bisa bayar orang untuk membuatkannya. Lihat, setelan jasnya ini dan para pengawal yang dia sewa ini, para pemain sandiwara, bukankah semua ini untuk mempermalukanku di tempat ini? Putra Rizky, kamu jijik banget, tahu? Kemampuanmu biasa saja sudah tidak apa-apa, tapi kamu malah berusaha memfitnah Wibowo Reno. Kamu sampai segitunya tidak tahan melihat dia hebat? Hari ini adalah hari terpenting bagi teknologi awan biru kami sebelum go public. Kamu menyewa orang untuk berakting, memalsukan surat resmi, dan mau mengambil kembali rumah. Apa kamu mau membuatku mati marah baru puas? Memfitnah. Kalau tidak ingin orang lain tahu, jangan lakukan. Dan Sari Citra, kutahuarkan padamu, semua ini sebenarnya memang milikku. Sekarang aku hanya mengambilnya kembali. Gak nyangka ya, Profesor Ivy League yang katanya hebat ini ternyata cuma penipu. Belum tentu juga, bukannya suaminya Sari Citra itu pengangguran? Mungkin aja bukti ini palsu. Putra Rizky, untuk memfitnah Wibowo Reno, dokumen palsu kayak gini pun kamu berani buat. Cuma cara-cara kotor yang kamu punya sekarang? Sekarang juga kamu berlutut dan minta maaf ke Wibowo Reno. Kalau tidak, aku akan menceraikanmu. Sampai uang hidup 1 rupiah pun tak akan kamu dapat. Iya, hari ini juga kamu berlutut, sujud minta maaf ke kami. Kalau tidak, ibuku akan menceraikanmu. Tak perlu serumit itu. Apa? Kalau kamu memang ingin bercerai, ku kabulkan. Surat cerai. Sudah ku tanda tangani. Putra Rizky, jangan sok-sokan di sini. Iya, kamu pikir bahwa surat cerai untuk mengancam kami akan menyerah? Kamu tak bisa hidup tanpa ibuku. Makan aja kamu nggak mampu. Citra, dia cuma cari perhatian dengan ngambek. Bukannya dia selalu begitu? Putra Rizky, demi Sari Nila, aku beri kamu kesempatan terakhir. Robek surat ini, pulang dan introspeksi diri.
Aku bisa anggap ini tidak pernah terjadi. Tak perlu. Sari Citra. Tanda tangan saja. Sudah sejak kamu hamil dan Wibowo Reno memiliki hubungan yang tidak jelas, hubungan kita sudah berakhir. Dasar, tanda tangan. Orang ini tidak tahu diri, biarkan dia mendapat apa yang dia mau. Betul, Mama. Dia tidak bisa hidup tanpa kamu. Aku yakin tidak lebih dari 3 hari. Dia pasti akan bersujud memohon kamu kembali. Baik. Putra Rizky ini akibat ulahmu sendiri. Simpan baik-baik. Mulai sekarang aku dan kamu tidak ada hubungan lagi. Mama. Montblanc, jangan diberikan ke dia. Ambil. Sudah. Sekarang, cepat keluar dari sini. Tempat ini. Tempat ini milik teknologi awan biru konferensi teknologi internasional, tidak menyambut orang seperti kamu, orang yang tidak penting. Kenapa aku harus keluar? Kalau mau keluar, yang keluar adalah kamu. Apa yang kamu bilang? Kamu menyuruh kami keluar? Otakmu rusak ya, Putra Rizky. Kamu lihat baik-baik. Ini adalah konferensi teknologi yang diadakan khusus untuk saya. Hari ini saya di sini adalah tokoh utama. Aku peringatkan kamu, lebih baik kamu keluar sendiri sekarang. Kalau tidak, nanti aku akan suruh satpam mengusir kamu. Yang malu adalah kamu. Wibowo Reno, ada paket kilat untuk Anda dikirim dari divisi Legal IV. Surat peringatan hukum ganti rugi reputasi. Terlibat penipuan palsu pemalsuan ijazah, jumlah ganti rugi mencapai $5 juta. Ayah, apa ini? Jangan panik. Pasti ulah Putra Rizky lagi. Tapi tidak masalah, investor terbesar sekolah Ivy adalah konferensi teknologi. Wibowo Reno, kamu tenang saja, saya hubungan dengan pimpinan konferensi teknologi sangat erat. Begitu saya telepon, surat peringatan hukum ini sama saja dengan sampah, tak ada bedanya. Saya kenal dengan penanggung jawab puncak teknologi, Kusuma Dwi. Hubungan kami sudah lama. Masalah kecil seperti ini, saya tinggal telepon saja sudah bisa selesaikan. Putra Rizky, kamu lihat baik-baik. Hari ini saya akan membuatmu mengerti apa itu koneksi dan apa itu modal. Kusuma Dwi, dari Teknologi Awan Biru, telepon Sari Citra. Jangan diangkat. Kalau soal puncak teknologi itu, Tuan Putra Rizky lah ketuanya. Menyampaikan instruksi Tuan Putra Rizky. Mulai saat ini, puncak teknologi akan menghentikan semua kebijakan pendukung untuk teknologi awan biru. Mengakhiri semua kerjasama. Baik. Saya mengerti. Ada apa? Kenapa terputus? Bagaimana? Apa Kusuma Dwi mengangkat? Pasti sedang sibuk. Orang penting seperti mereka pasti sangat sibuk. Sekarang pasti sedang di jalan. Sibuk. Mungkin dia hanya sekadar tidak mau mengangkat telepon dari seorang penipu. Putra Rizky, kamu diam. Aku beritahu kamu. Nanti ketika Kusuma Dwi datang, aku lihat kamu masih bisa sombong atau tidak. Kusuma Dwi, dia menelepon lagi. Kusuma Dwi, saya Citra. Hari ini ada orang yang membuat keributan di lokasi summit dan membuat dokumen palsu untuk memfitnah kami. Anda datang, Nona Citra. Tak perlu menjelaskan lagi. Kusuma Dwi. Summit teknologi dan semua proyek kolaborasi dengan teknologi awan biru dihentikan seketika. Proyek yang sudah ditandatangani sebelumnya akan kami tinjau kembali oleh tim khusus. Apa? Kolaborasi dihentikan? Ini. Ibu, bagaimana mungkin? Kusuma Dwi, ini terlalu mendadak. Proyek yang kami kolaborasikan segera akan launching. Anda harus memberi saya alasan. Alasan Anda sendiri tahu di hati. Selanjutnya, jangan telepon nomor ini lagi. Putra Rizky, apakah kamu yang mengirim pesan ke Kusuma Dwi dan memfitnah saya? Saya memfitnah kamu? Apakah kamu layak untuk saya fitnah?
Kamu, Putra Rizky, pasti kamu dan Kusuma Dwi bicara sesuatu. Kalau tidak, kenapa Kusuma Dwi mau menghentikan kolaborasi dengan kami? Kamu begitu tidak senang melihat kami sekeluarga hidup bahagia ya? Putra Rizky, kamu membenci karena cinta. Tidak mau melihat citra hidup baik. Menggunakan cara rendah seperti ini, memotong jalan penghasilan orang. Putra Rizky, pergi kamu sekarang langsung ke Kusuma Dwi dan jelaskan. Katakan semua ini adalah kesalahpahaman. Dengar tidak? Pergi. Jelaskan. Kenapa saya harus menjelaskan, Sari Citra? Sudah lama saya ingatkan kamu, harga hari ini tidak bisa kamu bayar. Orang ini tampaknya baik-baik tapi hati begitu kecil. Dia hidup dari wanita, ditolak lalu balas dendam pada mantan. Sungguh menjijikan. Putra Rizky, sekarang semua orang melihat saya. Ingat, kembalikan investasi saya. Kalau tidak, hari ini saya membuat kamu tak bisa keluar pintu ini. Kita semua satu keluarga. Kenapa kau menghancurkan perusahaanku? Apa untungnya buatmu? Pertama, kita sudah menandatangani perjanjian cerai. Aku bukan suamimu lagi. Kedua, aku ingin bertanya, atas dasar apa kau bilang aku memfitnahmu? Memangnya bukan? Kalau bukan kau yang memfitnahku, lalu kenapa modal Binaran Global dan konferensi teknologi semua membatalkan kerjasama denganku? Sari Citra, mungkin saja akulah direktur utama modal Binaran Global. Kamu bercanda ya, Putra Rizky. Kamu cuma pengangguran. Kamu cuma bisa masak. Tidak mungkin. Kalau dia direktur modal Binaran Global, kenapa dia tinggal di rumah Citra dan jadi pengecut selama belasan tahun? Putra Rizky, dengar ya, perusahaanku ini adalah hasil jerih payahku selama belasan tahun. Kalau sampai bangkrut karena kau, aku pasti tidak akan membiarkanmu begitu saja. Jangan harap aku akan baik-baik saja. Sari Citra, kamu harus sadar. Hari ini, di sini, yang berhak bilang tidak akan membiarkan siapapun baik-baik saja adalah aku. Maksudmu apa, Putra Rizky? Kamu benar-benar mau melihat teknologi awan biru bangkrut ya? Itu juga sumber penghidupanmu. Ya, aku memang ingin membuat teknologi awan biru bangkrut dan gulung tikar. Putra Rizky, apa kamu gila? Ini aset bernilai ratusan juta. Putra Rizky, menurutku kamu cuma iri pada kami. Kamu mau balas dendam pada keluarga kami. Balas dendam, kalian pantas? Dulu kupikir, kalau aku memberikan segalanya dengan tulus, meski itu hanya sebongkah batu, setelah ku hangatkan selama 13 tahun, pasti akan jadi hangat. Putra Rizky, sekarang kamu sok romantis di sini buat apa? Ya, selama 13 tahun ini, di hadapanmu, aku hidup seperti badut. Citra, uang belanja rumah tangga kita sudah habis. Belum lagi biaya les Nila, dan uang untuk belanja kebutuhan sehari-hari kita. Bukannya baru dikasih kemarin lusa, kok sudah habis lagi? Sudah ditransfer, hemat-hematlah. Kamu tidak cari uang, jadi tidak tahu seberapa sulitnya cari uang sekarang. Citra, 800.000. Uang saku Nila saja butuh 500.000. Bagaimana kalau... Bu, lihat sepatu ini bagus tidak? Ini edisi terbatas loh, teman-teman sekelasku pun tidak punya. Berapa harganya? Enggak mahal, cuma 3 juta. Sudah ku transfer 5 juta, sisanya buat beli jajan. Terima kasih Bu, Ibu baik sekali. Putra Rizky, kamu ini laki-laki dewasa, sepanjang hari nggak ngapa-ngapain, cuma di rumah minta uang. Tidak bisakah kamu belajar dari Wibowo Reno? Cuma dengan membicarakan sebuah proyek, langsung dapat jutaan. Putra Rizky, kamu sama sekali tidak berguna, bahkan tidak sebaik ibu yang dermawan. Kenapa belum dicuci juga? Aku beritahu kamu, baju ini sangat berharga. Kamu harus mencucinya dengan baik dan teliti. Aduh. Sayang, air ini terlalu dingin. Bagaimana kalau kita nyalakan pemanas air untuk mencucinya? Nyala pemanas air apa lagi? Baju ini terbuat dari sutra. Kalau rusak, kamu bisa ganti. Baik, baik. Halo Wibowo Reno. Tenang saja, kemeja yang kamu berikan padaku masih dicuci dengan tangan oleh orang lain. Aku sangat menjaganya. Sari Citra, aku sudah bekerja keras untukmu selama 13 tahun. Aku mencuci baju dan memasak untukmu. Aku hemat-hemat, aku bahkan satu baju baru aku tidak tega membelinya. Tapi kalian? Lalu kenapa? Bukannya itu sukarela darimu? Apakah kami memaksamu? Tidak. Ya. Aku yang sukarela, aku hina. Kupikir sekalipun itu anjing,
Dipelihara selama 13 tahun, pasti sudah bisa mengibaskan ekor. Tapi kenyataannya, ada anjing yang tidak bisa dijinakkan. Karena kamu begitu meremehkan mangkuk nasi yang kuberikan padamu, maka hari ini aku akan menghancurkan mangkuk nasi ini. Aku lihat, tanpa hidup yang kuberikan pada kalian, bagaimana kalian? Oke. Baiklah, Putra Rizky, kamu memang mau berantem ya? Baik. Jangan salahkan aku kalau sudah tak ada lagi rasa sayang. Kamu tunggu saja. Nanti setelah konferensi puncak hari ini selesai, aku pasti akan memberimu pelajaran. Putra Rizky, kamu cuma orang licik yang memanfaatkan budi baik. Kamu cuma mengandalkan jasamu 13 tahun yang lalu kepada aku dan ibuku untuk terus mengancam kami, kan? Putra Rizky, ku beritahu kamu. Jasa kamu belasan tahun yang lalu itu, selama bertahun-tahun ini kamu makan dan minum gratis dariku. Aku yang menanggungmu selama ini. Sudah lama aku lunasi. Selama ini kamulah yang berhutang padaku. Kamu dengar? Sari Citra sudah lama bersabar denganmu. Orang seperti kamu yang hidup numpang, lalu balik menggigit, pengkhianat, pantas dicaci maki seluruh masyarakat. Aku akan rekam video dan unggah ke internet sekarang. Aku akan membongkar perbuatanmu. Aku akan perlihatkan pada semua orang wajah burukmu. Buat kamu tidak bisa hidup di kota ini. Bongkar? Kalau begitu biarkan semua orang di dunia melihat siapa sebenarnya yang tak punya muka. Baik, Putra Rizky. Aku malas berdebat denganmu. Satpam kemari. Usir mereka semua keluar. Ada apa, Bu Sari? Usir sampah ini keluar untukku. Sekarang juga. Tidak dengar? Kedua orang ini pengacau. Cepat usir mereka keluar. Jangan ganggu tamu penting yang sebentar lagi datang. Sari Citra, Bapak ini. Saya suruh kalian bertindak. Kalau ada masalah, saya yang tanggung. Dia tidak lain adalah mantan suami saya yang belum bercerai. Orang yang diusir, usir dia keluar. Bapak ini, mohon kerja sama Anda. Jangan buat kami susah. Hentikan. Kamu siapa lagi? Putra Rizky, pemeran tambahan yang dibayar. Kalian mau apa? Tahu siapa orang ini? Ini siapa? Ini kan cuma yang baru saja kami usir keluar laki-laki yang numpang hidup. Masa iya dia serigala berbulu domba? Cepat pergi, kalau tidak nanti kamu ikut dipukul. Cepat, usir mereka keluar untukku. Saya lihat siapa yang berani menghalangi hari ini. Saya buat dia di industri ini tidak bisa bertahan. Saya lihat siapa di antara kalian yang berani. Siapa yang berani? Konferensi teknologi dan investasi hari ini diselenggarakan oleh Modal Binaran Global, dipersiapkan khusus untuk Presiden. Jika kalian mengusir Putra Rizky, konferensi modal hari ini tak perlu dilanjutkan lagi. Teknologi awan biru. Kalian sanggup menanggung akibatnya? Akibat? Dari mulutmu yang terus-terusan menyebut Putra Rizky, Putra Rizky, Putra Rizky, aku benar-benar mengira dia adalah Presiden Modal Binaran Global. Kalau bukan karena dia hidup bersama keluarga kami selama 13 tahun, aku pernah melihatnya menyajikan teh dan air, aku pasti percaya. Jika aku bilang ke kamu, aku memang itu. Kalau aku bilang, aku memang dia. Kamu cuma seorang yang setiap hari hanya bisa berputar di sekitar kompor sampah. Kalau kamu memang CEO, maka aku adalah Dewa Langit. Maka aku adalah Dewi Zixia. Putra Rizky, kamu tahu tidak, kamu memang sangat sok. Putra Rizky, kamu cepat-cepat pergi. Sari Citra punya mantan seperti kamu, dia masih merasa malu. Masih bengong apa? Cepat keluarkan dua orang delusi ini keluar dari sini. Aku lihat siapa yang berani. Siapa yang berani sentuh Putra Rizky? Tidak dengar? Kalian ini sampah. Aku ini Presiden Direktur Teknologi Awan Biru. Harus aku yang turun tangan sendiri? Ayo. Cepat usir dua pengemis ini keluar. Jangan kotori tempat kita semua. Kusuma Dwi, akhirnya Bapak datang juga. Kusuma Dwi, saya laporkan. Hari ini di tempat ini ada orang yang memalsukan dokumen, malah mau menjelekkan nama kami. Bapak-bapak, cepat. Kuku Kusuma Dwi. Kusuma Dwi, rupanya Bapak tidak melihat saya ya. Pak Kusuma, Bapak masih ingat saya? Saya Sari Nila.
Dulu Bapak sering datang ke rumah kami menjenguk saya. Pak Kusuma, Bapak. Sudah lihat. Kusuma Dwi, Bapak ini suka bercanda ya. Puncak investasi hari ini kan Bapak yang mengadakannya untuk mendanai saya. Nona Shen, bukankah saya sudah meneleponmu? Untuk memberitahu bahwa semua kerjasama puncak ini dengan teknologi awan biru sudah dihentikan? Sudah dihentikan. Dihentikan. Kamu apa katamu? Tidak hanya itu, tentang dugaan penipuan dan pendanaan perusahaanmu, buktinya sudah kami serahkan ke polisi. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Kusuma Dwi, awalnya kita kan sudah bicara baik-baik. Kusuma Dwi, apa karena dia, Bapak Kusuma Dwi? Dia yang menghasut Bapak ya. Dia cuma iri melihat keluarga kami bahagia. Nona Shen, perhatikan ucapanmu. Kusuma Dwi, jangan sampai Bapak tertipu olehnya. Dia itu cuma bisa muter-muter di dapur orang tak berguna. Jangan percaya omong kosongnya. Masa Bapak percaya dia, tidak percaya saya? Sepertinya, ada yang masih belum sadar akan kenyataan. Nona Shen, orang tak berguna yang kamu sebut itu adalah sosok yang bahkan kami di KTT Venture Capital hormati. Nona Sari, orang yang kamu anggap sampah, itu adalah orang yang bahkan konferensi investasi startup kami harus hormati. Dan Nona Sari ingat, mulai sekarang jangan telepon saya lagi. Kusuma Dwi, Anda benar-benar ditipu olehnya. Jika Anda tidak percaya, Anda bisa tanya orang siapapun yang ada di tempat ini hari ini. Putra Rizky ini sebenarnya dia orang seperti apa? Ya, kami semua bisa membuktikan untuk Sari dia benar-benar penipu. Ya, Bapak Kusuma, dia memang tidak punya hati. Keluarga kami menghidupi dia selama bertahun-tahun. Dia setiap hari di rumah tidak melakukan apa-apa. Sekarang malah balik menyalahkan kami. Ya memang seperti itu, kami yang adalah korban. Di dunia ini mana ada suami seperti ini, makan nasi basah masih mau menghancurkan panci? Ya, kalau saya ketemu pria seperti ini makan nasi basah lagi masih menusuk dari belakang, saya mau bunuh diri. Pria dewasa kok picik seperti ini, makanya hanya bisa cuci baju dan masak di rumah, sangat picik. Kalau menurut kamu, semua adalah kesalahan dia. Ya, Bapak Kusuma, Anda tidak tahu. Sampah ini dia makan dan minum gratis. Kami menghidupi dia selama 13 tahun, masih memberikan villa besar untuk dia tinggal. Dia tidak tahu balas budi, sudah tidak apa-apa. Saya hamil 8 bulan lalu, keguguran, masih bekerja keras di luar. Tetapi dia mencari pengacara, masih mau rebut properti dengan saya. Masih karena iri memalsukan dokumen untuk memfitnah saya, ingin menghancurkan masa depan saya. Ya, Bapak Kusuma, Pak Hakim yang bijaksana, keluarga kami begitu baik kepada dia. Dia masih balik menggigit keluarga kami. Sekarang masih seperti ini terhadap kami, keluarga kami yang adalah korban. Semua diam. Putra Rizky, maaf staf saya datang terlambat. Apa? Putra Rizky. Putra Rizky, cepat lihat. Putra Rizky. Putra Rizky. Kusuma Dwi, Anda salah orang. Dia hanya seorang suami yang mengurus rumah tangga. Bagaimana mungkin dia adalah Putra Rizky? Salah. Sari Citra. Kamu pikir semua orang seperti kamu yang tidak bisa melihat? Tidak mungkin. Ini semua hanya sandiwara. Suami yang mengurus rumah tangga. Kamu benar-benar berpikir dengan perusahaanmu yang bobrok dan banyak celah bisa mendapatkan modal binaran global untuk investasi selama 13 tahun berturut-turut? Itu karena Wibowo Reno hubungannya selama bertahun-tahun di luar negeri, dia di tengah-tengah. Dengan dia, seorang penipu yang memalsukan ijazah? Itu Putra Rizky. Dia untuk menjaga rasa harga diri kalian yang menyedihkan kami diam-diam menanamkan modal ke perusahaanmu. Itu Putra Rizky yang memberikan semua yang kamu inginkan, kehormatan dan status. Untuk menjaga harga diri saya. Tidak hanya itu, Putra Rizky juga demi membuatmu tenang, rela menyembunyikan identitasnya. Di rumahmu menjadi pembantu selama 13 tahun, bahkan tanpa keluhan. Membesarkan anak perempuanmu dengan orang lain. Astaga, ini bukan anak kandungnya. Minta CEO triliunan bantu membesarkan anak. Wanita ini sudah gila. Sedangkan kalian sambil menghabiskan uang Putra Rizky, sambil memaki Putra Rizky bodoh, ini namanya makan dari piring orang, habis makan lalu memaki.
Bukan, tolong dengar penjelasanku, dengar penjelasanku. Bukankah kalian merasa kalianlah satu keluarga? Bukankah kalian merasa diri sangat hebat? Kalau begitu pergilah dari sini, pergi! Semuanya hancur. Kalian bisa seperti sekarang, memang pantas. Kalian memang pantas mengalami ini. Hanya pantas mendapatnya. Makanya Putra Rizky ambil rumah dan menarik investasi. Ternyata keluarga ini yang benar-benar serakah tak berperasaan seperti serigala. Awalnya, saya kira itu mantan suaminya yang benci karena cinta datang membuat masalah. Tapi ternyata Putra Rizky menanggung beban selama 13 tahun dan membesarkan anaknya. Pada akhirnya masih disebut bodoh oleh pasangan ini. Lebih buruk daripada pembantu, sungguh terlalu merendahkan. Benar Kusuma Dwi, benar, mereka ini kejahatan dibalas kejahatan, pantas. Sekarang bagus, perusahaan hilang nama jelek. Lihat mereka bagaimana. Tidak, Putra Rizky, kamu tidak boleh begini padaku. Kita sudah menjadi pasangan suami istri selama 13 tahun. Sarinila adalah anakmu. Kamu membesarkannya 13 tahun. Kamu tidak bisa melihatnya hidup di jalanan. Dan lagi, itu juga karena kamu tidak memberitahuku sebelumnya, kamu adalah presiden dari grup Cahaya Utama. Ayah aku, kami tidak tahu, yang tidak tahu tidak bersalah. Kami pasti tidak akan memperlakukanmu seperti itu. Sari Citra. Kalau aku cuma seorang yang cuma bisa cuci baju dan masak, suami rumah tangga yang cuma bisa bikin sup. Kalau aku tidak punya kekayaan triliunan ini, pantas dihina oleh kalian. Pantas dikhianati olehku. Tidak, bukan begitu, bukan seperti itu. Sikapku jelek padamu itu karena aku terlalu capek kerja, aku dan Wibowo Reno. Kami cuma hubungan kerja yang biasa aja, sungguh-sungguh. Pak Chen, aku tidak mau bertemu mereka lagi. Ya, Bapak Putra Rizky. Pratama Eka kasih tahu tim pengacaraku suruh mereka sebelum malam ini pindah dari villa milikku. Baik. Satpam, bersihkan tempat ini. Ibu, Putra Rizky, ibu. Putra Rizky, kamu tidak boleh tega seperti ini padaku, Putra Rizky. Putra Rizky. Bapak Putra Rizky, mobilnya sudah siap. Pak Chen, ayo pergi. Putra Rizky. Ini semua adalah peninggalan Bapak dulu nominasi penghargaan Turing. Penghargaan kemajuan teknologi tertinggi nasional. Lalu yang sampai sekarang belum terpecahkan naskah asli arsitektur dasar mata langit. Sejak Bapak pensiun 13 tahun yang lalu. Semua yang ada di sini disimpan dan disegel di sini, tidak ada yang berani menyentuhnya. Tiga 13 tahun. Sudah berdebu semua. Dulu, aku demi yang disebut cinta, meninggalkan semua yang ada di sini. Pergi melayani orang lain masak sup untuknya. Sup ayam yang dimasak selama 8 jam supaya istriku sehat. Sekarang kelihatannya, 13 tahun ini, hidupku seperti lelucon. Putra Rizky, dunia teknologi tidak pernah melupakan Bapak. Selama bertahun-tahun ini, program Kunci Api Nasional selalu menyediakan posisi penasihat utama. Sebenarnya menurutku Bapak harus mengambil kembali kehormatan yang menjadi hak Bapak. Ya, sudah waktunya mengakhiri komedi ini. Lau Chen, aturlah besok ada tinjauan akhir proyek, aku akan hadir langsung. Baik, segera kumumkan ke seluruh industri. Nona Sari, berdasarkan perjanjian trust property yang diberikan oleh Bapak Putra Rizky, villa ini, serta barang-barang berharga di dalamnya semuanya termasuk. Aset trust kunci dan kata sandinya sudah diganti. Jika kalian tidak segera pergi, kami akan laporkan ke polisi. Putra Rizky bajingan ini.
Ternyata sudah lama berjaga-jaga terhadap kita, bahkan membuat trust keluarga aku. Bosan sekali. Lalu sekarang kita harus bagaimana? Masa harus tidur di jalanan? Aku tidak mau akun perusahaan dibekukan, rumah juga disita. Sekarang kita bahkan uang untuk menginap di hotel pun tidak punya. Jangan panik, Sari, kita belum kalah. Proyek kita sebelumnya sudah mendaftar program kunci api, bukannya sudah lolos seleksi awal. Betul, itu kan tingkat nasional algoritma inti yang dikembangkan, bahkan Profesor Grace pun mengakuinya asalkan kita berhasil lolos program kunci api. Begitu mendapat dana bantuan 1 miliar aset Putra Rizky yang sedikit itu bukan apa-apa. Benarkah? Tinjauan akhir proyek itu double blind. Asalkan besok kita bisa menyusup ke lokasi tinjauan akhir, kita bisa bangkit kembali. Putra Rizky, kau tunggu saja. Nanti setelah aku dapat dana, akan kuinjak kau, membuatmu hidup tak bisa mati pun tak mampu. Pak Putra, 13 tahun, akhirnya Bapak kembali. Pak Kepala, apa kabar? Program Suluh Nasional sudah menunggu pilar utama seperti Bapak terlalu lama. Penilaian akhir hari ini akan Bapak yang tentukan. Kami di sini jadi lebih tenang. Ayo, mari kita lihat anak-anak muda sekarang bisa buat apa. Baik. Silakan lewat sini. Kami dari teknologi awan biru. Kami punya teknologi inti. Kenapa kami tidak boleh masuk? Pak, pendaftaran sudah ditutup. Dan kualifikasi Anda? Kualifikasi? Saya ahli lulusan Ivy League. Kamu bilang soal kualifikasi? Teknologi saya revolusioner. Kalian benar-benar... Pak Kepala, tolonglah beri kami kelonggaran. Teknologi awan biru. Saya pernah dengar tentang kalian. Reputasi kalian belakangan tidak terlalu bagus. Dan lagi, kalian sudah masuk daftar hitam modal binaran global. Bukan begitu, pasti ada orang di tengah yang sengaja menjatuhkan kami. Ada yang memfitnah kami. Betul. Ini yang kami kembangkan, sistem Mata Dewa 2.0. Mata Dewa. Kalau ini benar-benar teknologi Mata Dewa, ya, ini adalah hasil kerja keras Reno selama 13 tahun. Pasti bisa lolos penilaian akhir. Ketua penilai akhir hari ini adalah tokoh terkemuka di industri. Matanya tidak bisa dimasuki debu. Kalau ini palsu, konsekuensinya tidak akan kalian tanggung. Ini pasti asli. Kalau ini palsu, nama saya Wibowo Reno, saya tulis terbalik. Baiklah, karena kalian begitu yakin, saya kasih kesempatan. Terima kasih Pak Kepala. Kami pasti tidak akan mengecewakan Bapak. Kode di dalam ini sekali dikeluarkan dana 1 miliar ini. Dengan mudah diraih. Bagus sekali setelah mendapatkan uangnya. Aku akan membeli perusahaan Putra Rizky sekarang, lalu di depan semua karyanya memecatnya. Nah, saat aku mendapatkan uangnya, aku akan menghantamnya keras di wajahnya. Biarkan dia tahu siapa yang sebenarnya ayah. Selanjutnya adalah kamu. Aku ingatkan kamu sekali. Hari ini penilai akhir utama identitasnya khusus. Khusus. Dia adalah legenda di dunia teknologi negara 13 tahun lalu, master yang mundur. Aku juga susah payah bisa mengajaknya keluar lagi di bidang kode. Dia adalah dewa. Kamu sebaiknya berdoa teknologi kamu bisa masuk ke pandangan dia. Proyek ini saat di luar negeri, Profesor Grace pernah memuji. Apa? Tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Kami bilang kami sudah siap. Kalau begitu, ikut aku. Ayo menjemput kehidupan baru kami. Semua. Tentang ini restrukturisasi logika dasar intinya adalah menghilangkan rekursi yang berlebihan. Benar-benar seperti yang dikatakan Dewa Kode, ide ini terlalu maju. Betul, meski hanya mendengar beberapa kata darinya sudah lebih baik daripada belajar 10 tahun. Aku percaya ilmu yang sebenarnya adalah membuat yang rumit menjadi sederhana. Semua lihat ini yang saya jelaskan secara keseluruhan arsitektur algoritma. Intinya adalah kami harus melakukan pengurangan. Ibu lihat sosok orang itu mirip Putra Rizky ya? Mirip apa? Jangan ngomong sembarangan. Dia orang penting. Putra Rizky. Kenapa kamu? Ayah. Kenapa kamu di sini?
Tidak. Tidak mungkin. Pasti ada kesalahpahaman. Kepala Wang. Dia itu mantan suamiku yang hanya bisa masak. Mana mungkin dia jadi penilai utama? Dia bahkan tidak tahu di mana tombol enter untuk kode, dia tidak tahu. Diam. Jangan kurang ajar pada Bapak Putra Rizky. Beliau adalah penasihat utama program obor nasional, legenda di dunia pemrograman. Bapak Putra Rizky. Ini. Bagaimana mungkin? Kalau dia penasihat utama, mana mungkin dia hanya menganggur di rumah selama 13 tahun? Kepala Wang. Pasti ada kecurangan di sini. Kapitalis punya uang, bisa menyumbang untuk gelar penasihat. tapi apa dia paham teknologi? Kami datang ke sini untuk mempresentasikan teknologi inti. Kalau diserahkan pada orang awam yang sembarangan memerintah, apakah penilaian untuk dana miliaran ini masih adil? Iya, dia cuma gigolo. Ngerti apa soal teknologi? Papaku baru Profesor Ivy League. Adil. Begitu ya, karena kalian begitu percaya diri dengan teknologi kalian, aku kasih kalian satu kesempatan. Di sini, di depan semua pakar, tunjukkan teknologi inti kalian. Aku ingin lihat seberapa hebatnya sang pakar Ivy League ini. Silakan lihat, ini adalah arsitektur mata langit yang kubuat dengan waktu 13 tahun. Ia menggunakan logika loop tertutup neuron yang orisinal. Arsitektur ini sangat luar biasa. Tak kusangka teknologi awan biru memiliki fondasi setinggi ini. Dengar itu, Putra Rizky, meski kau bisa menyuap kepala departemen dengan uang, tapi di hadapan teknologi sejati kau cuma bahan tertawaan. Algoritma ini adalah inspirasi yang kudapat saat kuliah di Jerman. Saat ini terdepan di dunia. Tak tergantikan. Baris ke-432. Lapisan perlindungan inti. Kenapa kau menggunakan metode rekursi redondan yang sudah usang? Ini akan menambah beban komputasi sebesar 30%. Ini... Oh, ini untuk stabilitas sistem. Ini adalah karya orisinalku. Orisinal? Wibowo Reno. Jika aku beritahu, karena 13 tahun lalu terbatas daya komputasi komputer rumah, untuk mencegah sistem kelebihan beban, aku merancang sebuah antarmuka yang belum selesai. Kau ngawur. Kau bilang, ini adalah inspirasi saat kau kuliah di Jerman. Kalau begitu, coba kau jelaskan di dalam komentar baris ke-5200. Kenapa ada singkatan pinyin Mandarin? Putra Rizky, jangan sok tahu di sini. Ada singkatan pinyin kenapa? Itu kebiasaan Wibowo Reno. Berdasar apa kamu bilang itu milikmu? Buktinya? Bukti ya? Baik. Pembuat karya asli yang sebenarnya akan menyimpan di karya mereka jejak jiwa. Apa yang kamu mau lakukan? Kamu mau menghancurkan kode saya? Diam. Ini saya. 13 tahun lalu hadiah ulang tahun untuk mantan istri saya. Apa hubungannya dengan kamu? Wibowo Reno. Yang kamu bilang karya unik. Ternyata Putra Rizky 13 tahun lalu untuk mantan istri hadiah ulang tahun. 2011 saat saya baru mulai usaha. Sari Citra. Kode bernilai 10 miliar sembunyikan di komputer kamu. Melindungi perusahaan kamu selama 13 tahun. Cukup? Kamu lebih percaya ini yang mengambil kode catatan saya penipu yang menipu. Kamu percaya dia jenius. Konyol.
Ini benar-benar aib bagi dunia teknologi mengambil kode buangan Pak Putra Rizky untuk menipu dana negara. Mulai saat ini, teknologi awan biru dicabut semua hak penilaian. Di seluruh industri diblokir permanen. Bukan. Semuanya Sari Citra, dia yang memaksaku. Pak Putra, aku benar-benar sudah buta mata. Tolong maafkan aku. Tahun 2021, saat aku baru mulai merintis usaha kode ini. Benar-benar kamu yang tulis? Sari Citra, bukan hanya kode ini, tapi juga nyawa putrimu. Transplantasi ginjal? Pak Putra Rizky dan Sarinila memang tidak memiliki hubungan darah. Bukankah kamu selalu mengira Wibowo Reno yang menyogok dan membeli ginjal itu dengan harga mahal di luar negeri? Kalau begitu, aku beritahu. Ginjal ini milikku. Aku menggunakan nama donor anonim, berbaring di meja operasi selama 6 jam. Mereka mengambil satu ginjalku untuk menyelamatkan nyawa putrimu. Aku tidak tahu. Itu Wibowo. Dia bilang, penipu yang bahkan kode dasar saja tidak bisa menulis, di mana dia bisa menyogok dana medis luar negeri itu. Akulah yang menyuruh akun luar negeri modal binaran global atas nama donasi amal, mengirimnya ke rumah sakit. aku tidak tahu. Aku benar-benar tidak tahu. Kamu tidak tahu karena kamu tidak mau tahu. Dengan begitu, kamu bisa memilih untuk percaya pada kebohongan Wibowo Reno. Dengan begitu, kamu bisa mengabaikan semua pengorbananku, semua kebaikanku. Satpam! Buang orang-orang yang mengacau ini keluar. Bu. Lepaskan, aku Sari Citra, aku tamu kehormatan kalian. Putra Rizky, demi Nila. Demi ikatan suami istri kita selama 13 tahun, suruh mereka berhenti. Aku salah, aku benar-benar salah. Pak, tolong selamatkan ibu. Pak, bukankah aku Nila yang paling Pak sayangi? Pak. Kamu salah. Saat kamu membawanya masuk ke rumah, saat kamu menganggap pengorbananku sebagai sampah, kamu seharusnya sudah memikirkan hari ini. Seperti yang kutulis dalam kode, kesatria itu sudah mati. Buang keluar. Bu, Putra Rizky, kamu akan menyesal. Jelek banget. Tempat ini dingin, kumuh, kotor, dan bau. Aku nggak mau tinggal di sini. Bu, aku mau menginap di hotel bintang 5. Aku mau makan masakan Prancis. Nila, kamu sabar ya. Kartu bank kita dibekukan. Uang yang tersisa cuma bisa tinggal di apartemen seperti ini. Nggak mau. Bu, aku kedinginan. Semua salah Putra Rizky si brengsek itu. Dia sengaja bertindak kejam seperti ini. Dingin banget. Nggak apa-apa, ibu di sini. Headline hari ini, penasihat utama program Torch Nasional Misteri Identitas terungkap. Pendiri modal binaran global, Putra Rizky, kekayaannya diperkirakan lebih dari 100 miliar. Kembali memimpin kerajaan bisnis setelah pensiun 13 tahun. 100 miliar? Si pecundang yang cuman bisa masak ini kekayaannya 100 miliar? Kenapa? Dia segitu kaya tapi menyembunyikannya dariku? Aku susah payah merintis usaha di luar, menenangkan klien sambil minum-minum untuk beberapa juta saja. Dia malah membuatku seperti badut. Iya, dia punya 100 miliar tapi nggak kasih ke kita. Dasar brengsek. Citra, uang ini harusnya separuhnya jadi milikmu. Dengar dulu. Meski kalian sudah menandatangani perjanjian cerai tapi belum mengurus surat cerai, selama pernikahan masih berlangsung, dia menyembunyikan harta dalam jumlah besar. Ini penipuan. Betul, ini harta bersama suami istri. Dia sengaja memindahkan aset.
100 miliar ini seharusnya memang milikku, milik kita. Bu, ayah kalian nggak merasa kalau melaporkannya ke pengadilan agak terlalu lambat? Dia kan orang penting. Kita cuma perlu membuatnya jatuh, lalu menghancurkannya dengan opini publik. Nanti, begitu opini publik mulai bergulir, harga saham perusahaannya turun, dia pasti akan berlutut dan memohon-mohon memberikan uangnya ke kita. Sudah dikirim. Aku beli buzzer bayaran seharga 10 juta rupiah. Semuanya akun palsu. Ini bakal berhasil? Santai aja. Netizen di internet sekarang ini pada bodoh semua. Asal kita pura-pura jadi korban, mereka bakal langsung nyerang Putra Rizky kayak anjing gila. Saudara-saudara, siapa yang bisa beri keadilan untuk ini? Ini adalah Pak Putra Rizky yang legendaris itu. Yang memaksa kami sekeluarga sampai kehabisan akal. Putra Rizky. Keluarlah kau. Putra Rizky, aku sudah ikut kau selama 13 tahun melahirkan dan membesarkan anak untukmu. Tapi kau dapat warisan 100 miliar itu langsung usir kami dari rumah. Bu, kau juga menyiksa Sarinila. Gak apa-apa, Bu. Sarinila sama sekali tidak sakit. Bahkan menyembunyikan harta bersama suami istri. Putra Rizky, kalau hari ini kau tidak keluar, maka aku akan lompat dari sini. Bu. Pak Putra, ada masalah. Sari Citra dan yang lain lagi siaran langsung mau lompat gedung di seberang. Sekarang internet penuh dengan hinaan untuk Bapak. Harga saham perusahaan sudah mulai goyah. Divisi PR menyarankan untuk segera berdamai secara diam-diam atau blokir beritanya. Berdamai diam-diam? Kasih uang supaya mereka diam. Cuma akan bikin nafsu mereka makin besar. Mau main sandiwara, mau tekan aku dengan opini publik. Pratama Eka, kalau begitu kita temani mereka main sandiwara sampai habis. Wah, mau lompat dari gedung. Aduh. Putra Rizky, dasar brengsek. Sekarang kaya, tinggalkan istri dan anak. Kamu masih punya hati nurani nggak sih? Teman-teman, lihat nih. Si pengecut akhirnya keluar juga. Dihadapi istri dan anaknya mau lompat di atas, dia malah wajahnya datar aja. Bener-bener binatang tak berperasaan. Iya, benar. Ayah, akhirnya kamu mau keluar ya? Pak, cepat akui kesalahanmu pada aku dan ibu. Kalau kamu nggak mau mengaku salah pada aku dan ibu, aku beneran lompat dari sini. Jangan. Nila. Si tua bangka. Tunggu, ku bikin sengsara hidupmu. Pak, aku beneran nggak mau mati. Asal kamu kembalikan uang yang kamu utang pada aku dan ibu, kembalikan pada kami. Aku nggak akan lompat, Pak. Minta maaf. Ganti uang. Minta maaf, ganti uang. Minta maaf. Pak Putra, tekanan opini publik terlalu besar. Sepertinya, apa kamu suruh satpam naik untuk membujuk mereka turun? ya, gimana kalau satpamnya cedera? Kamu yang tanggung jawab, suruh satpam turun dulu. Tapi Pak Putra, bagaimana kalau mereka beneran lompat? Lompat aja, mereka lebih takut mati daripada siapapun. Minta maaf, ganti uang. Diam. Kalau mau lompat, silakan. Kalau nggak mau, turun dan kita bicara. Uangku, Putra Rizky, lebih baik kubakar daripada memberikannya pada orang yang mengancamku. Astaga. Bagaimana bisa ada pasangan seperti ini? Benar. Putra Rizky, jangan dekati aku. Kalau kamu mendekat, aku akan loncat. Loncat saja. Hilang. Putra Rizky, kamu benar-benar tidak peduli dengan kami. Pasangan selama 13 tahun hubungan baik.
Hubungan sebagai pasangan, yang dia bicarakan adalah hubungan baiknya saat dia selingkuh? Atau hubungan baik saat dia mengusirku? Sudahlah, jangan berakting lagi. Karena kamu sudah naik ke rooftop, mari kita bicara terbuka. Putra Rizky, sekarang seluruh internet pasti sedang mencaci kamu, dan saham perusahaanmu pasti terus turun. Jika kamu tidak mau modal binaran global anjlok, dan juga tidak mau semua orang melemparkan telur busuk ke kamu. Dan setengah dari asetmu. Transfer kepada kami. 500 miliar. Lalu kamu harus minta maaf secara publik. Akui bahwa kamu yang pertama kali melakukan kekerasan dalam rumah tangga. 500 miliar. Saham. Aku bilang kamu terlalu tinggi menilai diri sendiri. Benar-benar berpikir dengan menyewa beberapa buzzer bisa menggoyahkan modal binaran global. Jangan banyak bicara, kamu mau memberi atau tidak. Kalau kamu tidak memberi uang, aku akan terus membuat keributan, sampai membuat perusahaanmu bangkrut. Aku tidak mau hidup lagi, Bu Sarinila. Jangan halangi aku. Ayahku memperlakukan aku seperti ini, Sarinila. Kamu tidak boleh loncat. Sari Citra. Sarinila. Aku tanya kamu. Sekarang kamu hanya ingin uang, begini saja. Transfer secara diam-diam. Aku juga tidak bisa menjelaskan dengan jelas. Besok pagi jam 10, aku akan mengadakan konferensi pers di seluruh internet. Pada saat itu kami di depan media global masalah ini akan kita hitung dengan baik. Kamu setuju? Ingat, datang tepat waktu besok. Lewat waktu tidak ditunggu. Dia setuju, Bu. Dia setuju ya? Setuju. Untuk 50 miliar. Bersulang. 50 miliar. Bersulang. Putra Rizky si sampah itu. Pada akhirnya dia tetap pengecut. Di hadapan modal. Buat apa sok berani? Opini publik ini, itu seperti pisau jagal. Dia takut. Bu, cepat lihat. Postingan yang baru saja saya unggah. Judulnya, Keadilan Akhirnya Menang. Pria bajingan pasti akan menunduk. Like-nya sudah lebih dari 100.000. Nanti setelah kita dapat uangnya, kita beli dulu mobil sport edisi terbatas itu. Langsung beli. Lalu, kita keliling dunia. Aku ingin orang-orang yang dulu. Mereka yang meremehkanku. Semua mati iri padaku. Bagus. Citra. Besok setelah kita dapat uangnya, kita langsung ke luar negeri. Nanti, Putra Rizky, mau bagaimanapun, ingin balas dendam. Dia tidak akan menemukan kita. Balas dendam. Tunggu besok. Dia transfer uangnya. Itu berarti membuktikan dia melakukan KDRT dan mengalihkan aset. Dia masih mau balas dendam lagi. Dia tidak akan bisa bangkit lagi. Betul? Ayo bersulang untuk kemenangan. Bersulang. Laporan tes DNA paternitas menunjukkan Sarinila tidak memiliki hubungan darah dengan Anda. Perusahaan Sari Citra, catatan pemalsuan selama 13 tahun, serta pemalsuan ijazah Wibowo Reno, dan bukti kejahatan, juga rekaman audio pemerasan di atap. Semua sudah dikumpulkan, seluruh rantai bukti sudah tertutup sempurna. Begitu DNA ini dirilis, citra korban dan anak yang ditinggalkan Sari Citra dan Sarinila akan runtuh seketika. Dan catatan pemalsuan keuangan ini cukup untuk menjebloskan Wibowo Reno dan Sari Citra ke penjara menjahit minimal 20 tahun. Mereka tinggal di mana sekarang? Sedang pesta kemenangan di Wisma. Mereka buka 3 botol Luindula. Pesta kemenangan. Pratama Eka, ingat, sebelum mereka binasa, buat mereka jadi gila dulu. Tidak perlu tunggu jam 10, beritahu Divisi Hukum dan Humas. Dan polisi dari bagian penyelidikan ekonomi, sudah waktunya membersihkan rumah. Aku ingin mereka merasakan, dari puncak awan, jatuh ke neraka. Semua orang tahu aku dan anak perempuan saya sudah terdesak sampai ke titik terakhir. Benar, setelah Putra Rizky memiliki aset triliunan, dia langsung berubah dan tidak mengenali kami lagi. Sekarang dia ingin mengusir kami. Sekarang, bahkan uang sekolah saya sudah tidak ada. Kami bertiga hanya bisa tinggal di Wisma menunggu ayah berubah pikiran. Ini terlalu menyedihkan. Setelah punya uang, langsung meninggalkan istri dan anak. Orang kaya yang tidak berperasaan seperti ini harus diekspos. Sebenarnya,
Asalkan Putra Rizky bisa minta maaf di depan umum dan mengakui kesalahannya. Bahkan jika dia hanya membayar kami uang nafkah 500 miliar, kami juga akan memaafkannya. Bagaimanapun 1 hari sebagai suami istri, 100 hari kasih sayang. Ibu, Putra Rizky menghadapi kritikan dari seluruh internet. Apakah Anda mengakui telah memindahkan aset bersama pasangan? Putra Rizky, karena kamu sudah datang, maka di depan semua orang tanda tangani kontrak ini. Kamu hanya perlu menekan cap jempol ini masalah kekerasan rumah tangga kamu. Sebelumnya kami tidak akan menghitung kamu. Putra Rizky, apakah Anda meminta maaf kepada Nona Shen? Minta maaf? Yang harus menyesal bukan mereka? Putra Rizky, sudah sampai titik ini kamu masih berdalih di sini. Konferensi hari ini tidak untuk membagi aset keluarga tetapi hari penghitungan untuk kamu semua. Hari penghakiman untuk kalian. Jangan cuma menggertak. Hari ini bagaimanapun kamu berkilah, kami adalah pasangan sah. Asetmu yang 1.000 miliar itu dan harta setelah pernikahan, semua sebagian milik kami. betul. Orang tua sudah membesarkanmu selama bertahun-tahun, kamu harus berbagi sebagian dengan dia. Meski keluarga ini tidak bermoral, tapi ini memang harta bersama pasangan. Putra Rizky kali ini mungkin akan mengalami kerugian besar. Benarkah? Pratama Eka, tunjukkan kepada mereka. Apa ini? Sudah sejak 13 tahun lalu, saya memasukkan semua aset saya ke dalam perwalian tidak dapat dibatalkan. Saat itu, kamu mungkin sedang bersama Wibowo Reno ini membahas proyek, kan? Tak ada waktu untuk melihat ini. Perwalian tidak dapat dibatalkan. Ini pasti palsu. Asalkan itu uangmu, Sari Citra pasti punya bagian. Sari Citra, lihat baik-baik. Klausa penerima manfaat. Hak penerima manfaat perwalian. Pertama, untuk penerima manfaat, pasangan sah yang benar-benar loyal kepada penerima manfaat. Kedua, anak keturunan langsung penerima manfaat. Pertama, benar-benar loyal kepada penerima manfaat. Sari Citra, kamu menikahi saya dengan membawa anak orang lain? Selingkuh dengan Wibowo Reno selama pernikahan? Bahkan bersekongkol untuk mengalihkan aset saya. Apakah kamu loyal? Tidak, ini tidak adil. Ini palsu. Ini pasti palsu. Hancurkan ini. Kalau ini dihancurkan, tak ada lagi masalah. Aslinya ada di lemari besi Bank Swiss. Hancurkan saja, saya punya banyak. Bahkan jika semua dihancurkan, kamu tak akan mendapat 1 sen pun. Kamu juga tidak akan dapat 1 sen pun. Baik, bahkan jika Sari Citra tidak berhak, bagaimana dengan Sari Nila? Kamu sudah bersama Sari Nila selama 13 tahun. Dia sudah memanggilmu ayah selama 13 tahun. Ayah, iya, ayah. Kamu sudah membesarkanku selama 13 tahun. Bahkan jika kita tidak memiliki hubungan darah, pasti masih ada ikatan emosional di antara kita, kan, ayah? Pasal kedua dari klausul perwalian, kamu tidak memiliki keturunan langsung. Maka Sari Nila adalah ahli warismu. 50 miliar itu harus diberikan padanya. Benar, kasih sayang dari pengasuhan lebih besar daripada dari kelahiran. Setidaknya sudah membesarkan selama 13 tahun. Tidak mungkin tidak memberikan apa-apa, kan? Tapi anak itu tidak bersalah. Anak perempuan yang kubesarkan selama 13 tahun. Nila, ayah. Waktu itu di atap, bukankah kamu bilang, aku ini orang tua bangka dan ingin menghancurkan hidupku? Ayah, waktu itu aku sedang emosi. Karena kamu sangat ingin menjadi ahli waris ini, maka aku akan bicara baik-baik denganmu. Pratama Eka.
Laporan medis menunjukkan tes DNA paternitas antara Sari Nila dan Wibowo Reno, tes DNA paternitas, memiliki kemiripan genetik 99%. Sedangkan hubungan darah antara Sari Nila dan Putra Rizky tidak ada. Astaga. Anaknya Wibowo Reno membuat miliarder triliunan menjadi ayah angkat selama 13 tahun. Keluarga bertiga ini sungguh tidak tahu malu. Ayah. Ayah. Nona Sari, Ayah. Ayah, ini tidak benar, ayah. jangan panggil aku ayah. Aku jijik. Anak perempuan yang kubesarkan selama 13 tahun ternyata anaknya Wibowo Reno. Istri yang kuhidupi selama 13 tahun adalah serigala yang tak tahu terima kasih. Selama 13 tahun ini, aku tidak berutang apapun pada kalian. Kalian yang berutang 13 tahun masa mudaku. Dan semua pengorbananku selama 13 tahun. Selanjutnya, saya persilakan pengacara saya. Silakan pengacaraku. Bapak Putra, meskipun mereka secara hukum tidak sah, tetapi kalian toh sudah bersama hidup selama 13 tahun. Nona Sari tidak punya uang, Anda sebagai orang terkaya bernilai triliunan, mendesak mereka ke jalan buntu. Apakah tindakan ini terlalu kejam? Putra, kamu benar-benar ingin membunuhku? Ayah, kenapa kamu begitu kejam, ayah? Teman wartawan ini, sepertinya kamu sangat suka berbuat baik dengan uang orang lain. Bagaimana kalau begini, uang mereka kamu yang bayar? Aku juga tidak punya uang, aku hanya mengatakan yang fair. Tidak punya uang. Kalau begitu kamu lihat baik-baik. Bapak pengacara Jang, Biarkan semua orang melihat bagaimana ibu dan anak ini mendorong orang hingga mati. Berdasarkan audit, selama 13 tahun Nona Sari dan Bapak Wibowo melalui penggelembungan dana proyek dan pengalihan dana keluarga dalam berbagai bentuk, total menghamburkan harta Bapak Putra sebesar 3,7 miliar yuan. Termasuk hutang judi Wibowo di luar negeri sebanyak 50 juta yuan dan tas mewah yang dibeli Sari sebanyak 1.200 buah. Dan kedua orang dengan alasan penerimaan bisnis total menginap lebih dari 200 kali catatan konsumsi. Sari, karena anak itu bukan milikku, karena kamu selingkuh dalam pernikahan, maka selama 13 tahun ini, setiap sen yang aku keluarkan, semua milik kamu, keuntungan tidak wajar dan pemerasan. 3 miliar. Kami harus membayar 3 miliar? Kalian bisa membayarnya? Kalau kalian tidak bisa membayar, maka gunakan hidup kalian untuk menebus dosa. Aku akan menuntut sampai akhir. Aku akan mempekerjakan tim pengacara terbaik untuk memasukkan kalian ke penjara agar kalian menghabiskan hidup di penjara. Aku akan membuat kamu menghabiskan hidup di penjara. Tidak, itu jelas kita habiskan bersama. ini semua kamu memberikan secara sukarela. Berdasarkan apa kamu mengatakan kami melakukan penipuan? Putra Rizky, apa yang kamu lakukan, Sari Nila? Putra Rizky, kamu tidak bisa memasukkan orang tua saya ke penjara. Jika orang tua saya dimasukkan ke penjara, jangan salahkan aku jika aku berubah dan tidak mengenali kamu. Aku akan memberitahu semua yang kamu lakukan kepada mereka. Bagus. Semua rekam saya, selama 13 tahun Putra Rizky selalu melakukan pelecehan seksual terhadap saya. Putra Rizky, siapa sebenarnya berwajah manusia tetapi hati binatang? Sekarang kamu balik menuduh saya. Kamu biarkan semua orang menilai. Aku biarkan kamu semua menilai. Jika ini benar, maka sifatnya akan berbeda. Tidak mungkin, Pak Putra Rizky. Tidak terlihat seperti itu. Ya, karena Putra Rizky dia memiliki niat buruk terhadap Sari Nila. Itu karena saya menemukan sehingga dia membalas dendam pada kami. Sari Nila, kamu mengatakan saya melakukan pelecehan seksual. Sari Citra, kamu mengatakan saya memiliki niat buruk. Sebenarnya saya masih ingin memberi kamu sedikit harga diri terakhir. Karena kamu mencari jalan untuk mati sendiri, maka biarkan semua orang melihat wajah asli ibu dan anak perempuan ini. Pratama Eka. Putra Rizky, di mana air untuk cuci kaki saya? Aku ingin berendam kaki. Lambat sekali, cepat datang. Aduh, panas. Sehari-hari hanya tahu memegang perutmu yang jelek itu. Katakan apa sebenarnya kemampuan kamu? Kamu hanya anjing peliharaan ibu saya. Bagaimana bisa melakukan hal seperti ini?
Binatang, bahkan tidak seperti binatang. Orang yang begitu baik. Bagaimana kamu bisa dengan muka menuduhnya pelecehan seksual? Turun, sampah. Putra Rizky. Semua ini gara-gara Sari Citra yang menggoda aku, tolong maafin aku, kasihani aku. Putra Rizky, jangan perlakukan aku seperti ini. Kita kan sudah jadi suami istri selama 13 tahun. Putra Rizky, aku benar-benar tahu salahku. Aku benar-benar tidak mau masuk penjara. Aku mau jadi pembantu rumah tanggamu. Aku mau cuci baju untukmu. Seperti dulu kamu melayaniku, aku juga akan melayanimu seperti itu. Benar-benar tidak mau masuk penjara. Aku mohon padamu. Mama. Sari Citra, kamu tidak pantas. Sejak kamu membiarkan Wibowo Reno masuk ke rumah kita, hubungan kita sudah berakhir. Putra Rizky. Sari Citra, Wibowo Reno, kalian diduga melakukan penipuan dalam jumlah besar, penggelapan jabatan, pemalsuan dokumen, dan pencemaran nama baik. Sekarang kalian ditangkap sesuai hukum. Mama. Jangan sentuh ibuku. Jangan sentuh mama aku. Aku tidak mau masuk penjara, jangan sentuh ibuku. Mama, aku tidak mau pergi, aku tidak mau masuk penjara. Jangan sentuh ibuku, lepaskan ibuku. Putra Rizky dikirim dari penjara, surat pengakuan dosa dari Sari Citra. Katanya dia kerja di penjara, menghasilkan 300 yuan, ingin mengembalikan kepada Anda. Buang saja. Dia sangat menyesal, menangis setiap malam. Dia menyesal karena dia di penjara. Bukan karena dia tahu dia salah. Guru, aku benar-benar butuh uang ini. Aku sudah tidak punya uang untuk makan, Guru. Lihat tangan saya. Setiap hari cuci piring di restoran. Tangan saya sudah rusak, Guru. Guru, aku tahu aku melakukan hal yang salah sebelumnya. Aku membuat ayah saya marah. Tetapi itu bukan yang aku inginkan. Guru, tolong, aku sekarang sudah tahu aku salah. Bisakah aku melihat ayah saya untuk kali terakhir? Guru, tolonglah. Putra Rizky Sarinila datang ke yayasan kita, meminta kita memberikan dana bantuan pendidikan. Sepanjang tahun ini dia memang hidup sangat sulit. Bagaimana menurut Anda? Apakah mau bertemu atau memberikan persetujuan khusus? Bertemu apa? Biarkan dia berakting lagi di depan saya. Lalu, dana bantuan ini. Proses sesuai prosedur normal. Jika memenuhi kriteria kemiskinan, diberikan. Jika tidak, ditolak. Hanya itu saja. Di dunia ini, beberapa retakan tidak bisa diperbaiki. Beberapa maaf tidak perlu diucapkan. Martabat diraih sendiri. Bukan diberikan oleh orang lain. Mulai sekarang, aku hanya hidup untuk diri sendiri.